Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 23 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Hafidh Abu Muhammad Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke 6 Hijriyah, wafat pada tahun 600 Hijriyah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Para ikhwah sekalian, ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita afiat. Ini adalah lanjutan dari kajian yang terputus hampir selama 1,5 tahun, dan mungkin ada dari ikhwah yang catatan terakhirnya sampai mana gitu. Sampai hadis ke berapa? Hadis ke 12. Adab bab taharah ya. Hadis ke 12 sudah selesai. Sekarang bab yang baru berarti. Baik.
Kita silahkan buka halaman 20 bagi yang membawa kitabnya. Halaman 20. Kita bahas bab yang baru, yaitu penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan babu dukhulil khala wal istitabah. Bab yang pertama yaitu bab adab masuk WC dan istijmar. Betul ya? Baik. Sekarang kita membahas tentang bab ini terdahulu. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa kitab ini dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi di dalam kitab ini tidak ada hadis yang lemah. Karena kebanyakan hadis-hadisnya dan hanya sedikit sekali hadis-hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seluruh hadis-hadisnya kebanyakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di dalam bab ini akan dijelaskan adab-adab masuk khala. Khala artinya adalah WC kalau di zaman sekarang. Tetapi khala di zaman dahulu beda dengan khala di zaman sekarang. Zaman sekarang WC-nya tertutup. Kalau zaman dahulu khala itu artinya adalah tempat yang lapang dan tertutup dari pandangan manusia. Siapa yang ingin buang hajat, baik buang air besar atau buang air kecil, maka dia ke tempat tersebut. Maka akhirnya disebut dengan al-khala. Dan di sini diterjemahkan adab masuk WC. Ya, adab masuk WC. WC untuk kita saat sekarang ini adalah tempat buang air hajat, buang air besar, buang air kecil, dan tertutup di zaman sekarang. Dan bukan di tempat yang jauh. Biasanya orang dahulu kalau ingin buang hajat mereka ke tempat yang jauh. Nah, tempat yang jauh itu yang lapang, tidak dilihat oleh manusia, itulah yang disebut dengan khala zaman dahulu. Kemudian di sini disebutkan istijmar. Istijmar yaitu memakai batu untuk beristinja, untuk menghilangkan kotoran dari hadas besar atau hadas kecil. Itu yang disebut dengan istijmar. Istijmar adalah memakai batu untuk menghilangkan kotoran, baik itu bekas kencing ataupun bekas bekas kencing ataupun bekas buang hajat besar, bekas kotoran. Nah, kita baca hadisnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ithi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk WC berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari para setan perempuan dan laki-laki. Taib.
Poin pertama dari hadis ini seperti biasa kita bahas tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khadim, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau sebutkan. Khadamtun Nabiy sallallahu alaihi wasallam 9 sinin aw 10 sinin. Aku membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10 tahun. Kalau pembantu otomatis sangat kenal betul dengan keadaan yang ada di dalam rumah yang sedang dia bantu. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau banyak mendapati hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam rumah. Dan dari sini kita ambil pelajaran keuntungan berkawan dengan orang saleh. Ini satu. Yang kedua, Anas bin Malik radhiyallahu anhu diberikan oleh ibunya untuk membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya berkata, "Hadza Anasun yakhdimuka." Yang artinya, wahai Rasulullah, ini Anas anak saya yang akan menjadi pembantu engkau. Di sini kita ambil pelajaran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau ibunya adalah seorang ibu yang cerdas karena mendekatkan anak beliau kepada seorang yang ahli ilmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pelajaran bagi kita agar orang tua mendekatkan kepada orang-orang yang berilmu. Dan mendekatkan kepada orang-orang yang berilmu bukan hanya sekedar dekat kepada ustadz yang terkenal, yang yang masyhur, ya tidak, tetapi kepada ahli ilmu yang pernah belajar di pesantren. Anak-anak kita masih SD, didekatkan kepada mereka agar dekat dengan ilmu agama. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan gelar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelar dari Anas bin Malik mendapatkan doa maksud saya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Doanya adalah Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan berkahilah di dalam apa saja yang engkau berikan kepadanya. Ini kita bisa ambil pelajaran, hendaknya orang tua tidak lepas-lepas mendoakan anaknya, ya, tidak lepas-lepas, dan jangan sampai bosan setiap sujud mendoakan anaknya, baik saat sholat sendirian, terutama saat sholat sendirian ataupun sholat berjamaah. Doakan anaknya, karena doa orang tua itu sangat mustajab. Doa orang tua sangat mustajab. Dan yang patut kita perhatikan juga adalah doanya yang didoakan oleh orang tua adalah perkara-perkara yang penting untuk anak, bukan hanya sekedar perkara-perkara duniawi. Lihat, Allahumma akthir malahu, ya Allah, perbanyaklah hartanya, wa waladahu, dan anaknya. Dan jangan lupa meminta harta yang banyak juga minta keberkahannya. Jangan hanya nominal saja, akan tetapi tidak berkah. Ini nanti tidak bermanfaat hartanya. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk WC, di sini kan terjemahkan WC, mungkin perlu digarisbawahi, hendak masuk ke khala. Khala sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, dia adalah tempat yang lapang, jauh dari pandangan manusia.
untuk apa? Untuk buang hajat. Tempat yang lapang, jauh dari pandangan manusia untuk buang hajat. Di sini disebutkan bahwa jika Rasulullah SAW hendak masuk WC, berdoa. Berarti doa ini diucapkan sebelum masuk WC. Ya. Jadi memahami hadis ini sesuai dengan yang terjadi di zaman dulu. Kalau sekarang kita masuk WC, ya berarti sebelum kita memasukinya kita baca dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Kalau sebagaimana yang dijelaskan tadi, khala tempat lapang. Kapan baca doanya? Kalau enggak ada pintunya. Nah, paham maksudnya? Baik. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah membacanya saat seseorang mau duduk buang hajat. Saat seseorang mau duduk buang hajat. Dia baca ini. Dan ini bisa dilakukan di zaman sekarang. Zaman sekarang beberapa kamar mandi itu isinya tempat mandi, kemudian tempat buang hajat. Betul tidak? Dan biasanya dibedakan antara kamar mandi ada dinding tersendiri, antara buang hajat ada dinding sendiri. Kemudian pintunya. Lalu kapan itu baca doanya? Maka sama, baca doanya saat duduk mau buang hajat. Nah, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu yang dimaksud dengan jika Rasulullah SAW hendak masuk WC, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Dan kalau kita lihat terjemahannya sudah memudahkan kita. Jika Rasulullah SAW hendak masuk WC. Tapi kalau kita baca bahasa Arabnya, idza dakhalal khala, jika telah masuk WC. Maka bukan berarti setelah masuk WC, setelah di dalam baru baca ini, tidak. Tetapi jika ingin memasuki. Maka terjemahannya sebenarnya sudah memudahkan kita yang tidak bisa bahasa Arab. Akan tetapi kalau kita lihat penjelasan para ulama, yang dimaksud dengan idza dakhalal khala, jika ingin masuk WC atau jika telah masuk WC, bukan berarti sudah di dalam baru baca doa ini, bukan. Karena yang dimaksud jika telah, maksudnya adalah jika ingin. Seperti misalkan dalam surah An-Nahl ayat 18. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau telah membaca Al-Quran, maka ucapkanlah a'udzubillah. Berarti kapan baca a'udzubillahnya? Kalau kita pahami dengan bahasa Arab berarti setelah baca Quran. Karena ayatnya begitu. Jika engkau telah membaca Al-Quran. Tetapi yang dimaksud adalah jika engkau ingin atau hendak baca Al-Quran. Nah, sama dalam hadis ini, jika ingin memasuki WC maka bacalah doa ini. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhul al-khala. Adalah Nabi Muhammad SAW jika ingin masuk ke dalam khala, ke dalam WC kalau bahasa sekarang. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini disebutkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Aku berlindung kepada engkau dari khubuthi. Cara membaca khubuthi adalah
tu bi dhammil kha wal ba, khubuthi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Kha-nya dikasih dhammah, ba-nya dikasih apa? Dhammah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, bukan khubthi, bukan. Khubuthi. Ya. Dan maknanya adalah setan laki-laki. Setan laki-laki. Makanya jin itu yang mana dia adalah aslu syaitan, jin adalah pokok dari syaitan. Dia seperti manusia, ada yang berkelamin laki-laki, ada yang berkelamin perempuan, berdasarkan hadis ini. Makanya sebagian ulama ada pembicaraan, bisakah manusia menikah dengan jin? Maka jawabannya ada sebagian ulama yang mengatakan bisa saja. Bisa saja, ya, bisa menikah. Berdasarkan jin ada yang kelaminnya perempuan, ada yang kelaminnya laki-laki. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan al-khaba'ith adalah setan perempuan. Setan perempuan. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berarti terjemahannya terbalik. Ya, aku berlindung kepadamu dari para setan laki-laki. Khubuthi adalah setan laki-laki. Sedangkan khaba'ith adalah setan perempuan. Nah, ini terjemahannya terbalik. Nah, sekarang kita ambil beberapa hukum dari hadis ini. Yang pertama, anjuran atau dianjurkan membaca doa ini ketika ingin masuk tempat buang hajat. Saya kalau lebih nyaman menyebutkan tempat buang hajat, karena kan WC macam-macam. Nanti mungkin di zaman yang akan datang nggak ada WC yang seperti ini. Jadi lebih tepat dianjurkan untuk membaca doa ini saat ingin memasuki tempat buang hajat. Itu lebih umum, ya. Karena kita mungkin di dalam perjalanan nggak ada WC, adanya khala. Maka tetap dianjurkan untuk membaca ini. Kapan tadi membacanya? Kalau di tempat umum, lapangan bebas, saat mau duduk. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis ini, dan hukumnya dianjurkan, ya, tidak wajib. Artinya kalau seandainya ada orang tidak baca, berdosa tidak? Tidak. Ya, tidak berdosa, dianjurkan. Yang makna dianjurkan adalah jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kedua dari hadis ini adalah syaitan bisa mengganggu manusia secara lahiriah. Setan bisa mengganggu manusia secara lahiriah. Maksudnya begini, ketika kita masuk tempat buang hajat, mengapa berdoa itu? Agar tidak diganggu oleh setan. Kadang ada orang kencing, kemudian gara-gara diganggu oleh setan secara lahiriah, akhirnya kencingnya kesana kemari, membuat terlambat dia mengikuti sholat berjamaah, atau membuat batal sholatnya karena akhirnya tanpa disadari orang tersebut sholat memakai pakaian yang terkena kencing. Nah, ini pelajaran menarik
bahwasanya syaitan bisa mengganggu manusia secara lahiriah. Maka yang tidak beriman kadang di antaranya tanda keimanan adalah membaca doa ini kadang diganggu oleh syaitan secara lahiriah. Ya, diganggu oleh syaitan secara lahiriah. Taib. Kemudian selanjutnya pelajaran yang ketiga adalah wajib hukumnya menjauhkan najis dari tubuh dan pakaian. Wajib hukumnya menjauhkan najis dari tubuh dan pakaian. Mengapa? Karena najis penyebab siksa kubur. Karena tidak bersih dari najis penyebab siksa kubur. Rasulullah SAW pernah lewat dua kuburan, kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Dua orang ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir wa innahuma lakabir. Yang artinya dan mereka mengira bahwasanya dosa mereka ini tidak besar, ternyata dia dosa besar karena penyebab siksa kubur. Amma ahaduhuma fayamshi bin namimah wa amal akhar fala yastathiru minal baul. Yang satu karena suka mengadu domba, yang satu karena tidak menutup saat buang hajat kecil, saat buang air kecil. Nah, salah satu di antaranya adalah ini, tidak memperhatikan najis saat buang air kecil. Kenapa? Karena diganggu oleh syaitan. Kenapa diganggu oleh syaitan? Karena tidak membaca doa ini. Nah, taib, hadis yang ke-14. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata bigha'itin wala bawlin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Qala Abu Ayyub faqadimna asy-Syam fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika kalian mendatangi tempat buang air maka janganlah buang hajat dan kencing dengan menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Abu Ayyub radhiyallahu anhu mengatakan, kami tiba di Syam, namun kami dapati buang hajat di sana atau tempat buang hajat di sana dibangun menghadap ke arah Ka'bah. Oleh karena itu kami bergeser dari arah kiblat dan memohon ampun kepada Allah azza wa jalla. Taib. Abu Ayyub nama beliau adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Tha'labah Al-Ansari. Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Tha'labah Al-Ansari. Dan beliau masyhur dengan kunyahnya. Dan beliau termasuk orang yang disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didiami rumahnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam baru-baru sampai di kota Madinah. Jadi salah satu manaqib, salah satu keistimewaan sejarah dari seorang Khalid bin Zaid atau Abu Ayyub Al-Ansari adalah yaitu didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diinapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumahnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum punya rumah di kota Madinah, baru sampai, maka beliau menginap beberapa hari di rumah siapa? Khalid bin Zaid, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Dan beliau ikut seluruh peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman Muawiyah ikut peperangan Konstantinopel. Ya, penaklukan Konstantinopel. Dan beliau meninggal pada peperangan itu.
Ya, beliau meninggal pada peperangan itu dan dikubur di salah satu benteng di Konstantinopel. Pada tahun meninggalnya 52 Hijriah radhiyallahu anhu wa ardhahu. Taib. Abu Ayyub Al-Ansari menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendatangi tempat buang air." Nah, di sini terjemahannya tempat buang air. Bahasa Arabnya lihat di situ, "Idza ataitumul ghaita." Ghaut asalnya adalah yaitu tempat yang asal artinya sebenarnya ghait itu adalah, mohon maaf ya, tahi. Kemudian dia menjadi sebuah tempat untuk buang kotoran tadi. Nah, itu namanya ghaid. Ya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mendatangi tempat buang air, maka janganlah buang hajat dan kencing dengan menghadap kiblat. Kalau kita utara, apa selatan? Selatan. Selatan. Kalau kita di Madinah, kita menghadap ke arah selatan. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, maka janganlah buang hajat dan kencing dengan menghadap kiblat, yaitu ke arah selatan. Dan jangan pula membelakanginya, yaitu ke arah utara. Akan tetapi menghadaplah ke arah timur dan barat. Hadis ini Rasulullah SAW ucapkan untuk penduduk kota Madinah. Tetapi inti dari hadis ini adalah kita jangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Paham ini para ikhwah? Karena kalau kita mengikuti hadis ini, tetapi hadapkanlah ke arah timur dan ke arah barat, berarti kita menghadap kiblat. Berarti kita menghadap kiblat. Paham enggak maksudnya? Baik. Abu Ayyub mengatakan, kami tiba di Syam. Syam sekarang yaitu Suria, Yordania, Libanon, Palestina, ya. Itu adalah Syam. Kami tiba di Syam. Kemudian, namun kami dapati WC di sana dibangun menghadap ke arah Ka'bah, yaitu menghadap kiblat. Mungkin karena ketidaktahuan. Oleh karena itu kami bergeser dari arah kiblat dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya karena WC-nya menghadap ke kiblat, maka ketika buang hajat mereka berpaling dari arah kiblat. Mereka berpaling dari arah kiblat. Sekali lagi, hadis ini untuk penduduk kota Madinah. Untuk kita bagaimana hukumnya? Adalah tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, mau di barat mau di timur. Karena kalau kita kiblatnya sekarang ini barat, di sana timur. Maka kalau kita mengamalkan hadis ini tidak cocok. Kenapa? Karena hadis ini untuk orang yang tinggal di mana? Di kota Madinah. Tapi yang cocok hukumnya sampai akhir zaman adalah jangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Dan biasanya para pembuat rumah, tukang-tukang itu paham sekali. Ya, paham sekali. Tidak boleh pokoknya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Taib. Sekarang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Larangannya apa hukumnya? Nah, ini
para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala tentang larangannya, apakah larangannya hukumnya haram ataukah makruh. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa larangannya adalah haram. Karena al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Nah. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah perintah untuk tidak menghadap kiblat saat buang hajat. Jadi kalau seandainya ada WC yang kalau kita lagi masuk WC tersebut dia menghadap kiblat, maka kita diperintahkan untuk tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi bagaimana caranya? Ya, saat buang hajat kalau WC-nya menghadap kiblat, maka kita tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Maka kita gunakan, misalkan kita berbalik arah ataupun miring sedikit sehingga tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah memahami hadis berdasarkan keadaan yang terjadi pada hadis tersebut. Memahami hadis berdasarkan keadaan yang terjadi pada hadis tersebut. Hadis ini dapat digunakan untuk orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat buang hajat, besar atau kecil. Tetapi hadaplah ke barat dan ke timur. Hadaplah ke barat dan ke timur ini cocoknya untuk orang yang tinggal di mana? Di kota Madinah. Nah, itu dia. Adapun yang tinggal di kita di Indonesia, Malaysia dan sekitarnya, maka tidak cocok kita menggunakan hadis ini karena kiblatnya menghadap ke arah barat. Allahu a'lam. Kemudian para ikhwah, pelajaran yang keempat dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan wajib mengagungkan Ka'bah dan menghormatinya. Wajib mengagungkan Ka'bah dan menghormatinya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, "Idza ata ahadukumul buraza falyukrim qiblatallahi azza wa jalla wa la yastaqbilil qiblah." Jika salah seorang dari kalian ingin buang hajat besar, maka hendaklah dia muliakan kiblat Allah azza wa jalla dan tidak menghadap ke kiblat. Baik. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah yaitu istighfar yang dimaksud, memohon ampun yang dimaksud dalam hadis ini adalah dengan hati, bukan dengan lisan. Kan ketika mereka masuk ke dalam WC di negeri Syam, mereka mendapati WC-nya menghadap kiblat. Maka mereka berpaling, tidak menghadap kiblat ataupun bergeser, tidak menghadap kiblat, dan mereka memohon ampun, beristighfar. Nah, istighfarnya yang dimaksud di sini adalah di dalam hati, tidak melalui lisan. Kenapa demikian? Karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan buang hajat terlarang. Karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam buang hajat terlarang. Nah, sudah azan belum? Sudah? Belum? Sebentar lagi. Taib. Kita lanjut kepada hadis yang ketiga. An Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala raqitu yawman ala baiti Hafsah radhiyallahu anha
فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku naik di atas rumah Hafsah. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buang hajat menghadap Syam dan membelakangi kiblat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taib, adzan dulu. Baru saya lanjutkan nanti. Dengan Ibnu Umar. Kenapa? Karena kedudukan bapaknya radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari aku naik di atas rumah Hafsah. Hafsah binti Umar. Berarti Abdullah bin Umar adalah ipar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Hafsah binti Umar adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau masuk Islam bersama bapaknya Umar bin Khattab. Kemudian berhijrah ke kota Madinah. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma karena masih kecil, belum baligh, belum bisa ikut perang Badar dan Uhud. Belum bisa ikut perang Badar dan Uhud. Dan diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk ikut perang Khandaq karena sudah baligh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma masih hidup sepeninggal Rasulullah SAW 60 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun ke-11 Hijriyah, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma hidup 60 tahun setelahnya. Berarti sekitar 73 atau 74 Hijriyah beliau meninggal. Dan beliau sangat terkenal dengan ilmunya. Dan salah satu perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berarti termasuk sigharus sahabah, sahabat Nabi yang masih muda, masih remaja saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hafsah adalah saudari kandung Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 3 Hijriyah setelah wafat suami Hafsah. Karena terkena luka di peperangan Uhud. Maka berarti Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma adalah salah satu dirahmati oleh Allah. Cari yang cerdas, yang punya pikiran depan, lebih ke depan.
dan beliau wafat, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma wafat pada tahun 41 Hijriah. Taib. Dari sini kita paham ketika Abdullah bin Umar mengatakan suatu hari aku naik di atas rumah Hafsah. Kenapa? Karena kok seberaninya itu? Karena Hafsah adalah Abdullah bin Umar adalah ipar Nabi Muhammad SAW, yaitu adik dari Hafsah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aku melihat Nabi Muhammad SAW membuang hajat menghadap Syam, membelakangi kiblat. Taib. Dua hadis yang sudah kita pelajari, tidak boleh dan haram hukumnya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat saat buang hajat besar dan kecil. Lah ini beliau menghadap Syam, membelakangi kiblat. Berarti ada kemungkinan boleh dong. Paham ceritanya? Paham ada semacam pertentangannya? Maka apabila ada terjadi pertentangan seperti ini, yang paling utama ada dilakukan adalah digabung. Bagaimana cara menggabungnya? Maka cara menggabung yang paling mudah adalah yaitu tidak diperbolehkan sama sekali untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat kalau di khala. Masih ingat cerita saya khala? Kalau di tempat yang lapang. Adapun di dalam bangunan maka diperbolehkan membelakangi kiblat. Itu kalau terpaksa. Kalau seandainya bisa masih memilih, artinya rumahnya belum jadi, maka meskipun di dalam bangunan usahakan jangan menghadap kiblat, jangan juga membelakangi kiblat tempat buang hajatnya. Tetapi kalau seandainya sudah terjadi, maka kemudian dia di dalam bangunan, maka ini masih ringan hukumnya. Karena Nabi Muhammad SAW pernah melakukan ini. Bahwa beliau membelakangi Ka'bah dan menghadap ke Syam saat buang hajat di rumah Hafsah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik. Pelajaran dari hadis ini yang pertama yaitu boleh menaiki rumah kerabat jika kerabat tersebut rela terhadap naiknya seseorang ke atas rumahnya. Boleh menaiki rumah kerabat. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah boleh artinya mubah. Mubah artinya tidak ada larangan, tidak ada perintah. Boleh, mubah. Membelakangi kiblat saat buang hajat di dalam apa tadi? Bangunan. Ini mungkin kalau di kita jarang, karena seperti yang saya katakan tadi, para tukang paham betul. Mungkin sudah warisan itu dari tukang paham betul. Tapi terjadi kalau kita pergi ke negeri-negeri orang kafir. Ya. Saya pernah ke Korea. WC-nya tuh bersih. Kayak dalam rumah. Tapi menghadap kiblat. Nah, gimana itu buang hajatnya? Paksa iban dulu. Mereng. Ya, nah ini jadi bisa saja ini terjadi hadis ini para ikhwah. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah boleh menghadap Baitul Maqdis saat buang hajat. Berdasarkan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis ini. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana menggabungkan antara larangan Rasulullah SAW menghadap kiblat dan membelakanginya terlarang saat buang hajat, sedangkan sidin sendiri
buang hajat, menghadap Syam dan membelakangi kiblat. Bagaimana tadi cara menjawabnya? Digabung. Cara menggabungnya bagaimana? Bahwa yang tidak boleh adalah apabila di khala, yaitu di lapangan luas, baik menghadap ataupun membelakangi kiblat. Yang boleh membelakangi kiblat saat di dalam ruangan. Nah, baik. Kemudian selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut hadis yang selanjutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi ma'i idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dulu Rasulullah SAW memasuki WC. Maksudnya pernah kejadian gitu. Dulu itu pernah kejadian. Aku dan orang yang sebaya denganku. Aku dan orang yang sebaya denganku. Maksudnya sama-sama membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lantas membawakan kantong kulit berisi air beserta tombak pendek. Lalu beliau membersihkan kotoran dengan menggunakan air tersebut. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu Rasulullah SAW. Dan salah satu yang dikerjakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah bahwa Nabi Muhammad SAW jika ingin buang hajat, maka beliau menyediakan air. Kemudian Rasulullah SAW beristinja, membasuh kotoran tersebut dengan air. Ya, dengan air. Adapun di sini disebutkan tombak. Tombak pendek itu digunakan untuk apa? Untuk imam. Apabila beliau sholat, untuk sutrah. Nah, sini saya ingin menjelaskan ya. Ini Nabi Muhammad SAW bawa tombak untuk jadi sutrah. Dan saya belum setuju masjid-masjid yang mengusung dakwah salaf untuk menyediakan papan-papan sutrah. Nggak tahu di masjid adakah? Kadang-kadang ya. Dulu ada, habis itu iya. Makanya di Masjid Omar, di pesantren tertentu, kada. Kenapa? Karena biar tidak dijadikan itu sebagai sunnah. Harus ada papan itu. Ya, tidak. Kalau ingin sholat, ya sholat saja. Cari tihang, tari dinding, cari punggung orang. Adapun menyediakannya, nah ulun belum tahu dalilnya apa toh. Menyediakannya. Nah ini yang patut diperhatikan juga. Kemudian juga kalau boleh ulun usul, ini usul aja. Di masjid, ini sudah sampaikan di Masjid Imam Syafi'i juga melalui pengurusnya. Di masjid lebih baik tidak ada kotak amal. Dalam artian yang lewat. Kalau disediakan begitu, saya setuju. Kenapa demikian? Ganggu orang zikir. Ya. Satu. Yang kedua, maksa orang bersedekah. Yang ketiga, kadang lubangnya halus-halus sekali ya pulang. Ya, jadi kalau ingin bersedekah sediakan aja. Cukup, mereka lebih menunjang keikhlasan. Kalau ulun usulnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan diterima di MIS. Ya. Apalagi pas kada pakai karpet kan suaranya turuk. Ya, 1-2 menit berbunyi lah itu. Lumayan. Nah, anazah itu tujuannya atau tombak kecil itu tujuannya adalah untuk
ini juga untuk sholat. Tetapi tidak harus kita menyediakan papan yang kemudian digunakan untuk para jamaah sholat seperti itu. Nah, baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu bolehnya meminta tolong untuk menyediakan sesuatu yang diperlukan. Seperti menyediakan air, boleh minta tolong. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun asal hukumnya lebih utama tidak meminta tolong. Ya, seperti misalkan hadis yang berbunyi idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi boleh minta tolong. Ini yang pertama. Yang kedua, diperbolehkan membasuh kotoran baik kencing ataupun buang air besar dengan air. Bahkan dia yang paling utama. Diperbolehkan membasuh kotoran baik kencing ataupun buang air besar dengan air. Bahkan air adalah alat membasuh yang paling utama. Nah, ini pelajaran dari hadis yang sudah kita pelajari. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-17. An Abi Qatadah al-Harith bin Ibr'i al-Ansari radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Abu Qatadah al-Harith bin Rib'i al-Ansari menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Qatadah beliau terkenal juga dengan kunyahnya Abu Qatadah. Namanya Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari Al-Khazraji, dari kaum Khazraj. Dan beliau ikut peperangan Uhud dan seluruh peperangan setelahnya. Dan beliau mempunyai gelar Farisu Rasulullah SAW, panglima berkuda Rasulullah SAW, ahli berkuda di zaman Rasul SAW. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i dengan doa hafizakallah bima hafizta nabiyyah. Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga nabimu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi beliau berjalan nih di atas ontanya. Kemudian kan miring. Kemudian ditahan oleh Abu Qatadah sampai bangun. Sampai habis guringnya. Sampai bangun. Dengan itu Rasulullah SAW mendoakan. Dan di sini kita ambil pelajaran. Saya sering mengatakan hari-hari ini, terutama COVID-19 ini, ada yang disebut dengan sistem keberkahan. Siapa yang taat dijaga oleh Allah. Dan ini susah dinalar dengan ilmu kesehatan. Ihfazillaha yahfazka. Jaga hukum-hukum Allah. Allah pasti menjagamu. Kita mau pakai masker. Ulun kada pakai masker karena kada kau behinak. Ulun mau pandir sejam. Pian aja jangan pakai masker lah. Di mes juga kayak itu. Jadi bukan berarti ulun kebal kada, tetapi mungkin kada kau behinak. Jadi kan pian sudah pakai masker jadi ulun kada. Ada dispensasi lah gitu. Ya. Nah, pakai masker, mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan seterusnya yang 3M menjadi 5M. Itu sarana. Sarana itu
akan menjadi benar-benar sarana menjaga kesehatan saat diinginkan oleh Allah. Karena Allah yang Maha Kuasa. Maka ada sistem keberkahan. Apa itu keberkahan? Yang taat Allah akan jaga. Yang menjaga Allah, menjaga hukum-hukum Allah, Allah akan jaga. Dan benar-benar taat. Jangan di kamar dengan handphone kita berselancar, jangan. Benar-benar taat. Itu ada sistem keberkahan. Ya, wajib benar-benar taat. Nah, ini sama seperti ini. Hafizakallah. Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga nabimu. Itu sepertinya sudah kaedah dari agama Islam. Yang menjaga Allah, Allah akan jaga dirinya. Semua vitamin yang kita makan, ada ulun dengar kisah pas ada yang orang terkena COVID, seganggam minum obat, seganggam. Ya, subhanallah. Maka itu akan bermanfaat saat Allah menjadikan itu bermanfaat. Nah, ini ada sistem keberkahan, sudah lewat waktunya, ada jam 8. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada bulan yang akan datang. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan, caranya bulan depan kasih saya SMS melalui WA dari Masjid Al-Faruq sehingga kita mengurangi kontak, ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.